DPP partai akan mengumumkan surat keputusan pemecatan terhadap Saudara Joko Widodo, Saudara Gibran Raka dan Saudara Bobi Nasution serta 27 anggota lain yang kena pemecatan. Adapun surat SK saya baca sebagai berikut. 1. Surat keputusan nomor 1649 garis miring KPTS garis miring DPP garis miring 12 Angka Romawi garis miring 2024 tentang pemecatan Joko Widodo dari keanggotaan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Jadi Banteng ini terkesan seperti memutuskan secara sepihak ya teman-teman, tanpa harus melibatkan orang atau kadernya yang akan diberikan sanksi ya. Salah satunya Pak Jokowi aja kaget ya ketika ada berita tentang pemecatannya. Ya biarkan waktu yang akan mengujinya, dia akan tetap dalam posisi ya tidak sedang dalam menjabat apapun. Tapi bagi Bapak Jokowi, dia sangat menghormati apa yang menjadi keputusan partai ya. Bukan hanya Pak Jokowi, ada Bobi Nasution, ada Mas Gibran, dan yang satu lagi ini adalah yang menurut Pak Prabowo itu adalah panglimanya PDIP ya, ini Pak Effendi Simbolon ya. Ingat dalam waktu rapat atau musyawarah waktu di Komisi 1, Pak Effendi itu sangat disorot betul oleh Pak Prabowo waktu menjadi Menhan saat sedang memusyawarahkan tentang pertahanan nasional ya. Jadi Megawati selalu saja memberikan keputusan secara sepihak ya, seenak-enaknya gitulah mengambil keputusan ya guys. Jadi tanpa harus mempertimbangkan apa pengaruh dan apa bentuk efek buruknya terhadap kadar-kadar yang lain. Bisa saja ini bisa merembet kepada partai ataupun kadar partainya ya, bukan hanya 1, 2, 3 orang, tapi banyak. Bahkan di dalam periode pemecatan sekali ini lebih dari 27 kolega ataupun kadar PDI Perjuangan yang masuk juga pemecatan mungkin ya. Saya kan kader Gerindra sekarang. Gerindra sekarang? Oh, udah dari kemarin, bukan dari sekarang. Kemarin udah PDI udah resmi memecat Pak Jokowi, Mas Gibran sama Mas Bobi. Ya enggak apa. Artinya saya menghormati itu, dan saya tidak dalam posisi untuk membela atau memberikan penilaian ya, karena keputusan itu sudah terjadi. Nanti waktu yang akan mengujinya ya. izin Mas, ini lagi rame soal kabar Mas Gibran dipecat dari PDIP. Bentar anginnya biar lewat dulu ya. Bentar. Untuk yang belakang belum siap. Soal Mas Gibran dipecat dari PDIP Mas, ini bagaimana tanggapannya Mas? Dan juga Pak Jokowi. Ya kami menghargai dan menghormati keputusan partai. Untuk saat ini saya pribadi akan lebih fokus untuk membantu Bapak Presiden Prabowo. Ya. Tapi ada bergabung ke partai lain nggak Mas? Ada rencana untuk gabung ke partai lain nggak Mas untuk saat ini? Tunggu saja. Golkar terbuka nih Mas untuk menerima Mas Gibran dan Pak Jokowi juga. Tunggu saja. Kalau ada ajakan dari partai lain Mas? Sikap arogan dan benci yang terlihat dari sosok Ketum PDIP Megawati Soekarno Putri berbuah keprihatinan. Hal ini dirasakan oleh para politisi PDIP. Banyak diantaranya lebih memilih mundur atau bahkan harus menerima dipecat hanya karena tuduhan sepihak. Fenomena ini hanya terjadi di Partai Banteng Moncong Putih di bawah kekuasaan Megawati Soekarno Putri sebagai Ketua Umum. Sikap Megawati telah berakibat fatal pada kegagalan dalam menjaga soliditas dan keutuhan partai. Effendi Simbolon adalah salah satu mantan politisi PDIP yang menyadari perilaku Megawati yang sangat mudah melupakan suatu kebaikan dan jasa-jasa seraya menganggap rendah seseorang. Meski Jokowi dipecat PDIP, relawan Jokowi tetap setia sampai mati.
Guys, sebenarnya udah gak heran ya kenapa Jokowi dan keluarganya dipecat dari keanggotaan PDIP. Tapi, ternyata relawan Jokowi yang tergabung dalam Sapu Lidi Nusantara tetap setia loh dan gak ninggalin Jokowi sendirian. Kalau bagi ketua relawan Sapu Lidi Nusantara, Ahmad Badrut Tamam, Jokowi itu justru bisa lebih bebas mau berpolitik seperti apa karena udah lepas dari PDIP. Contohnya ya lebih bisa terbuka kalau mau kasih masukan ke pemerintahan Prabowo Gibran. Bagi Ahmad atau Cak Tamam, relawan satu komando tetap patuh dan tunduk mengikuti apa yang diambil Jokowi, apapun yang terjadi. Menurut kalian, relawan lain bisa apa nggak nih guys saingi kesetiaan relawan Jokowi? Sejahat apa sih Pak Jokowi bagi PDI Perjuangan? Ya, saya prihatin. Hanya karena saya dianggap bertemu dengan Pak Presiden Joko Widodo, katanya kok kali kok. Jadi beneran ya Pak Effendi Simbolon dipecat juga ya oleh Megawati ini. Sejahat apa sih Pak Jokowi bagi PDI Perjuangan? Ya, saya prihatin. Makanya saya ya pesan juga ke Bu Mega bahwa semua juga ada waktunya Ibu. Nggak usah terlalu kita ingin menghakimi orang. Ya sadari juga bahwa Pak Jokowi juga banyak yang mencintai dan banyak jasanya bagi bangsa ini. Dan juga banyak jasanya bagi partai PDI Perjuangan. Jadi itu saya kira pesan Natal pada Bu Megawati Soekarno Putri, biarlah damai sejahtera di hatimu dan berbaiklah dengan Pak Joko Widodo yang kau benci itu. Ya, terima kasih. Salam Natal. Kalau urusan internal partai yang lain kan saya nggak boleh mengomentari. Tapi yang saya tahu adalah Pak Jokowi adalah negarawan. Jadi saya pikir kita lihat perkembangannya dari apa yang menjadi respon. Ya. Tapi yang maksudnya apa? Kan maksudnya Pak Jokowi. Ya kita lihat. Semakin besar kita lihat perkembangannya. Berarti Golkar itu sangat inklusif. Golkar itu terbuka bagi semua anak bangsa yang ingin memberikan dirinya lewat politik, lewat partai. Jadi Golkar sangat inklusif. Ya. Untuk Pak Jokowi, Mas Gibran sama Mas Bobi ada kemungkinan untuk bisa dimasuk ke Golkar? Ya semua kita serahkan kepada bapak-bapak dan warga negara yang ada, termasuk Bapak Presiden Jokowi. Dalam waktu dekat akan bertemu dengan Pak Jokowi nggak setelah Pak Jokowi dipecat dari PDIP ini tersebut? Andai kan pun saya ketemukan tidak hanya karena persoalan pemecatan oleh partai yang lain. Saya selalu mengatakan Pak Jokowi itu presiden terhebat yang pernah lahir dari bumi pertiwi. Untuk meneruskan kerja hebat beliau diperlukan orang hebat yang sama. Negeri ini beruntung punya Pak Jokowi dan punya Pak Prabowo. Kalau kita ingat, jika dua tokoh bangsa ini tidak bersatu pada waktu 2019, negeri ini lenyap akibat COVID. Ya. Itu yang mestinya masyarakat kita syukuri. Jadi jangan selalu mencoba mengadu domba pemimpin kita ini. Kami mendukung Pak Prabowo karena Pak Prabowo satu-satunya yang berkomitmen untuk melanjutkan kerja-kerja Pak Jokowi. Ada juga pendapat lain mengatakan bahwa Pak Gibran, Wapres itu menjadi titik lemah. Selalu diinikan sebagai tempelan. Jangan lupa teman-teman, Gibran adalah perekat antara Pak Jokowi dan Pak Prabowo. Itu tidak terbantahkan. Pak Jokowi dan Pak Prabowo, kalau dalam bahasa anak sekarang, itu bestie. Ini bukan sekedar mitra, ini sudah seperti keluarga, sudah seperti saudara. Jadi pesan kami, relawan Pak Jokowi akan terus mendukung pemerintahan Pak Prabowo dan kami juga menjaga Pak Jokowi. Jokowi dan keluarga tiba-tiba dipecat sama PDIP. Selanjutnya kemana dong Jokowi akan berlabuh? Menarik banget ya karena kita tahu sosok Jokowi itu tidak selalu melekat dengan partai. Malah sosok beliau itu kan lebih besar dari partai ya. Contohnya, Surya Paloh pernah bilang Jokowi adalah pemilik Nasdem. Atau Sandi Uno bilang Jokowi pemilik P3. Zulkifli Hasan, Jokowi itu bapaknya PAN. Pokoknya hampir semua partai politik itu bilang kalau Jokowi itu kepalanya. Jadi selanjutnya apa sih langkah catur sang Grandmaster ini? Is it necessary for him to join a party?
Mungkin iya, karena memang kekuatan politik itu kan harus dilegalisasikan gitu ya. Jadi satu-satunya so far until now, walaupun ada jalur independen, tapi satu-satunya kekuatan politik terbesar ya kan partai politik. Udah sempat makan-makan sama Prabowo atau sama kode-kodean sama Gerindra, terus sempat juga pakai jas kuning Golkar. Jadi sebenarnya Jokowi akan kemana ya? Kalau ke Gerindra menurut saya agak aneh ya, karena seperti ada dua poros gitu. Ini beresiko juga untuk Gerindra karena akan memecah partai nggak sih? Karena sebelumnya itu kan Prabowo itu sosok sentral yang semua itu berpusat pada beliau. Sedangkan dengan masuknya Jokowi, apakah berpotensi membuat faksi? Kalau ke Golkar sendiri juga kita udah tahu Golkar itu kan banyak drama ya, sering ada munas-munas tandingan lah. Ingat kan dulu kayak ada ketua umum A dan ketua umum versi munas A dan versi B gitu. Terus sekarang juga faksinya banyak, ada kubunya JK, Bakri, dan lain-lain. Jadi ditambah juga dengan kubu Jokowi dan Balil. Jadi gimana ya untuk masuk Golkar? Atau apakah Projo ini akan dipartaikan? Bisa jadi sih, tapi sebetulnya dengan dia tidak dipartaikan, ada advantage tertentu yang bisa didapat oleh Jokowi gitu. Seperti sebuah organisasi besar yang tidak terikat dengan aturan. Kalau saya jadi Jokowi, kemungkinan sih kayaknya saya akan masuk Golkar, tapi mempertahankan Projo sebagai ormas. Jadi saya punya dua kekuatan. Partai politik yang sudah stabil, ditambah dengan organisasi besar yang tidak terikat dengan dengan peraturan. Dan juga sebetulnya lucu ya, timing pemecatan Jokowi itu dilakukan setelah semua pemilu selesai. Maksudnya kenapa nggak dipecat sebelum pilkada? Atau kenapa nggak dipecat pas pilpres pada saat Hasto Kristianto nangis-nangis gitu? So why now, after everything is over? Menurut saya sih PDIP sendiri juga takut dengan perpecahan ya, karena sepertinya di dalam PDIP sendiri juga banyak pendukung Jokowi. Jadi untuk menghindari perpecahan menjelang pemilihan-pemilihan, mungkin itu alasannya kenapa Jokowi tidak dipecat sebelumnya. So yeah, that's it. What do you think? Jokowi akan kemana setelah ini? Dan apakah Projo akan jadi partai? Share your opinion. Memang betul, Pak Jokowi tanpa PDI itu bukan siapa-siapa. Tapi PDI tanpa Pak Jokowi belum ada yang bisa duduk di kursi presiden. Contohnya Bu Mega sendiri yang mempunyai partai sekaligus ketua umum, sewaktu menyalonkan menjadi presiden 2 kali belum pernah menang. Padahal Bu Mega sendiri, apalagi Ganjar yang dicalonkan, ya jelas KO tuh Bu. Dan juga Ibu menjadi presiden dulu itu bukan pilihan rakyat, tapi menggantikan Bapak Gus Dur. Dan jangan lupa, Pak Gus Dur ini adalah wali. Siapapun yang pernah menjatuhkan Pak Gus Dur, suatu saat akan menjadi gembel politik. Jadi hati-hati. Contohnya sudah ada Bapak Amin Rais. Banteng tanpa Jokowi seperti mobil tanpa oli. Ngadat. Anak-anak jenderal yang belum follow aku ini guys, di follow dulu ya. Mantap, agar berita-berita tentang Pak Prabowo dan Pak Jokowi tidak tertinggal kawan. Guys, ada berita yang sangat senang sekali ya. Ini berita pemecatan tapi menyenangkan. Baru ini guys ada berita pecat tapi menyenangkan ya guys. Guys, PDIP mengumumkan memecat Pak Jokowi dan kolega-koleganya. Ya, termasuk Gibran, termasuk Bobi Nasution,
dan beberapa kader lainnya guys. Ini sungguh menggembirakan kawan, menggembirakan. Ya, mereka berani memberhentikan Pak Jokowi setelah pilkada selesai. Tapi Pak Jokowi sudah tahu guys, makanya digobrak-gobrak dulu ya, digobrak-gobrak dulu kawan ya, digobrak-gobrak dulu. Kalian setuju nggak? Kalian setuju nggak guys? Kalau banteng tanpa Jokowi seperti mobil tanpa oli, ngadat jalannya guys, ngadat. Setuju nggak kalian? Oke guys, kawal terus Bapak Prabowo dan Bapak Jokowi kita kawan. Boom, 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 meledak bos. Pak Jokowi ini kan sudah bukan bagian dari PDI Perjuangan. Kalau menurut kalian, kira-kira Pak Jokowi itu akan merapat ke partai mana? Golkar, Gerindra, PAN, PKB, Nasdem, PSI, atau ke partai lainnya? Atau mungkin bikin partai sendiri, atau akan tetap no partai? Kalau menurut kalian gimana? Komen ya. So, kira-kira ya, Bapak Jokowi itu akan berdiri sendiri ataukah bergabung dengan partai-partai politik yang lainnya? Yang terbuka ada PAN, Golkar, ada juga partai Gerindra, terutama ini adalah partainya seorang besti ya, Pak Prabowo Subianto. Ada juga Nasdem, ada juga P3, Pak Sandiaga Uno, ada juga tentunya juga Demokrat. Tuh sangat menghargai kalau Bapak Jokowi itu berkenan bergabung bersama keluarga besar Partai Demokrat, yakni Pak SBY ya, karena beliau adalah orang yang dipercaya. Pak SBY dipercaya untuk melakukan urusan luar negeri, meskipun Bapak SBY sedang tidak aktif di dalam negeri ya, tapi mempunyai peran yang sangat penting di luar yang telah dimendatkan oleh Pak Jokowi semasa Bapak Jokowi menjadi presiden kemarin ya teman-teman. So, teman-teman silahkan komentar saja video ini, isi kolom komentar bagaimana tanggapan kalian kalau seandainya Bapak Jokowi ini mendirikan satu partai sendiri yang dianggotakan oleh Projo atau membuat Projo ini sebagai perkumpulan partai gitu ya, ataukah Bapak Jokowi bergabung ke tempat yang lain seperti yang digambarkan oleh kawan-kawan yang di luar sana ya teman-teman. Jadi teman-teman silakan isi saja komentar kalian di bawah.